Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Ya, jadi minggu kemarin itu gue udah bahas tentang trend following indicator dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya oscillator indicator atau kita bisa bilang juga momentum indikator, teman-teman. Apa saja yang perlu kalian tahu untuk dasarnya, kita langsung aja bahasnya, teman-teman ya. Jadi bedanya apa sama yang kemarin trend following indicator? Seperti yang kita tahu dari tujuannya, teman-teman ya. Tujuannya itu sudah berbeda. Kalau misalnya kemarin trend following indicator itu seperti moving average ya, kemudian seperti Bollinger Band, seperti parabolic SAR ya, seperti envelope ya, segala macamnya. Itu tujuan mereka itu adalah untuk melihat atau mengidentifikasi tren, yaitu fungsi utamanya seperti itu. Dan kalian tidak bisa menggunakan indikator tersebut sebagai single tools karena sifatnya lagging, alias harganya terbentuk dulu baru indikatornya ke gambar. Itu adalah indikator pembahasan yang kemarin ya, yang trend following indicator. Dan kalau yang sekarang yang momentum indikator atau oscillator indikator itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendeteksi yang namanya momentum tentunya. Sesuai namanya momentum indikator, tentunya dia mendeteksi yang namanya momentum yang ada di dalam harga ya atau market. Tetapi teman-teman ya, ini sama sifatnya lagging juga. Jadi kalian tidak bisa semata-mata menggunakan ini sendirian ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian suka baca buku ya, atau kalian pernah baca referensi dimanapun yang kalian pernah baca tentang indikator ini ya, terutama seperti contohnya misalnya stokastik atau RSI gitu ya, kalian pasti pernah dengar indikator kalau misalnya stokastik itu atau RSI itu kalau dia sudah mencapai area oversold ya, kalian bisa nge-buy. Kalau misalnya kalian itu indikator sudah mencapai level overbought, kalian bisa nge-sell. Pasti kalian sering pernah atau pernah dengar ya seperti itu ya. Tetapi itu sayangnya itu tidak bisa diaplikasikan di market secara gamblang, teman-teman ya. Mungkin kalian bisa melakukan itu kalau misalnya kalian sudah melakukan modifikasi atau tambahan tools lain untuk digabungkan dengan si momentum indikator. Tapi kalau misalnya kalian itu menggunakannya single tools atau sendirian indikator tersebut, itu tidak akan bisa ya. Pasti kalian akan ketinggalan momen terus. Kalian pasti akan akan nggak tepat timingnya malahan ya. Yang mana tadi kalian mau nyarinya momentum, malah ketika kalian menggunakannya seperti itu malah hasilnya tidak optimal atau tidak bagus. Nah, itu adalah perkenalan dulu tentang momentum indikator. Jadi intinya momentum indikator itu adalah indikator yang digunakan untuk mencari yang namanya momentum ya. Biasa bisa berupa apa? Turning point biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai ke satu titik tertentu, indikatornya itu mengidentifikasikan dia masuk ke area tertentu, itu berarti waktunya atau sudah dekat-dekat di area reversal zone ya atau turning point-nya. Itu fungsi dari momentum indikator dasarnya. Nah, kemudian dari jenisnya ya. Tadi kan itu pengertiannya ya. Sekarang dari jenisnya itu apa aja sih? Jenisnya kalian seperti biasa, kalian tinggal ke insert aja ya. By the way, ini saya menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX. Kalian bisa download atau kalian bisa melakukan hal yang sama di pakai broker apapun terserah. Cuman ini kalian harus pakai MetaTrader 4 ya. MetaTrader 4 itu adalah platform yang digunakan di trading ya. Tapi di sini saya pakai OctaFX dan di sini kalian sama caranya, tinggal insert aja terus ke indikator, terus kalian bisa ke bagian oscillators. Ya, jadi kemarin kita bahasnya yang tren di atas ini ya. Terus kemudian sekarang hari ini kita akan bahas yang di sini ya, oscillators ini. Nah, oscillator ini sebenarnya banyak ya jenis-jenisnya. Ada yang namanya stokastik ya, kemudian ada ATR, ada bears sama bulls power juga, ada CCI teman-teman ya, ada di marker, ada force index, MACD ya, kemudian momentum, RSI ya, kemudian RVI juga ada sama Williams percent range ya. Jadi ini semuanya merupakan oscillator. Bang, kalau misalnya kayak gitu bedanya apa bang? Ya saya masih pakai yang mana? Saya bisa bilang ya, oscillator itu sebenarnya fungsinya sama ya, cuman dari pembacaan pembacaan chart dari indikatornya dibedakan menjadi dua jenis, teman-teman. Ini perlu kalian ingat ya. Yang pertama itu adalah oscillator yang memiliki ekstrim
Yang pertama itu adalah indikator oscillator yang memiliki extreme area base, teman-teman ya. Extreme area base ya. Extreme area base itu adalah indikatornya itu biasanya dia ada dua area ya, dua level, yaitu adalah di bawah 20 atau di atas 80. Nah, kalau misalnya di atas 80 itu masuknya area extreme area atas atau kita biasa bilang overbought. Kemudian kalau di bawah 20 itu masuknya extreme area bawah atau oversold. Contohnya adalah indikator si stokastik aja yang paling gampang. Ya, ini stokastik seperti ini, dia akan muncul parameter seperti ini. Saya biasakan menggunakan parameter seperti ini ya, 533 yaitu persen K-nya 5, persen D-nya 3 dan slowing-nya 3. Tapi ini kalian bisa bisa ubah sesuai yang kalian mau. Ya, ini preference-nya masing-masing. Kalau misalnya kalian punya preference sendiri yang lebih bagus, ya mungkin kalian bisa pakai. Cuman saya biasanya pakai seperti ini. MA methodnya saya ganti simple segala macam ya. Ini saya sudah seperti ini aja terus kayak oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman. Ini saya gedein ya biar kalian bisa terlihat jelas. Ini adalah yang saya maksud ya. Dan sebentar ini saya geser dulu. Nah, ini mungkin kalian sudah bisa melihat karena saya sudah geser ke kiri, jadi kalian bisa lihat parameter di sebelah kanannya, teman-teman ya. Jadi ini saya pakai stokastik 533 dan sekalian bisa lihat di kanan ini ya. Di kanan ini ada tulisan di bawah, paling bawah sini kanan bawah ada 0, 20, kemudian ada 80, ada 100, teman-teman ya. Nah, ini yang namanya extreme area base, teman-teman ya, yang mana dia dibagi dua area. Kalau misalnya kalian lihat ada garis putus-putus di bawah di angka 20 dan di angka 80 ya. Nah, segala sesuatu yang di atas 80 ini disebut area ekstrim atas, dan kemudian kalau misalnya segala sesuatu di bawah 20 itu disebut area ekstrim bawah. Yang mana kalau area ekstrim atas itu dibilangnya overbought, yang kalau bawah itu berarti oversold gitu ya. Berarti intinya kalau misalnya dia sudah masuk overbought area, dia itu market itu sudah jenuh beli, teman-teman ya, sudah kebanyakan yang beli, jadi market itu sudah jenuh untuk dibeli. Sedangkan kalau misalnya dia masuk ke bawah sini, yang ekstrim area bawah itu masuknya oversold, yang mana market itu sudah jenuh jual, teman-teman ya. Idenya bagaimana? Ide dasarnya simpel sekali. Dia kalau misalnya harga sudah mencapai area overbought atau di atas 80, tendensi harganya dia akan koreksi, teman-teman, akan reverse ke bawah. Sedangkan kalau dia masuk ke area oversold seperti itu, ya sudah jenuh jual di bawah 20, itu biasanya sudah jenuh jual dan harganya akan reverse atau balik arah ke arah atas ya. Itu konsep dasarnya seperti itu cara membacanya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalian tidak bisa menggunakannya seperti itu gamblang. Kenapa? Karena sekali lagi ini indikatornya lagging, teman-teman ya, indikatornya lagging. Contohnya seperti apa? Contohnya gini ya. Di sini harga sudah naik nih, membentuk engulfing seperti itu dan dia bergerak naik ya. Dan pas di naik sini nih kalian lihat ya, ini indikatornya sudah menunjukkan overbought, teman-teman ya. Nah, ini kan harusnya kan kalau misalnya dia overbought gini harganya harusnya turun ke bawah dong, tapi dia malah stay dan akhirnya dia bergerak ke atas, bergerak makin ke atas lagi. Dia masih bisa berkali-kali di area overboughtnya. Nah, itu yang kalian harus hindari, teman-teman. Jadi cara pakainya bukan seperti itu ya. Kalian harus menggabungkan dengan tools lain atau dengan price action juga ya, supaya kalian bisa dapat hasil yang optimal ya. Kemudian itu yang pertama, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah yang extreme area base, teman-teman ya. Seperti ini contohnya ada stokastik yang seperti ini. Kemudian ada lagi contohnya yang extreme area base itu adalah RSI ya, seperti ini. Nah, ini periodnya saya biarkan standar seperti ini dan nah ini sama ya. Ada 0, 30, 70, 100 ya, tapi di sini ada angka 30 dan 70-nya kasih garis putus-putus. Pembacaannya sama. Kalau misalnya dia di atas 70 berarti dia sudah jenuh untuk dibeli. Kemudian kalau di bawah 30 dia jenuh untuk dijual gitu ya. Dan ini angka 14 ini bisa kalian ganti-ganti, semakin kecil angkanya atau semakin kecil parameter length-nya itu akan menjadi semakin sensitif. Contohnya ini saya ganti angka 5 ya. Nah, dia akan menjadi sangat sensitif seperti ini ya. Dia lebih bisa kita baca untuk pergerakan minornya. Tapi kalau misalnya kalian merasa terlalu pusing, terlalu banyak noise, kalian bisa ganti aja ke tadi ya, ke 14 atau yang standarnya seperti ini. Jadi dia lebih smooth, lebih pembacaan area tidak terlalu banyak. Jadi kalian bisa memilah-milah juga seperti itu. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian tidak bisa pakai ini gamblang, kenapa? Karena di sini kalau bisa kita perhatikan di RSI-nya ya, dia itu sudah overbought sebenarnya di sini, tapi kalian lihat nih ya, pada saat di sini kalian nge-sell ya, dia terus sedikit tapi dia naik lagi, dan kalau kalian taruh cut loss di sini pasti kena cut loss dan dia baru turun gitu ya. Jadi kalian tidak bisa menggunakan ini secara gamblang ya. Jadi kalian harus gabungkan dengan yang lain.
Itu yang extreme area base teman-teman ya. Jadi ini saya delete dulu. Oke. Nah ini saya delete dulu, saya ulang lagi. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu ada yang namanya midpoint base teman-teman ya, midpoint base oscillator. Yaitu adalah dia kalau tadi patokannya itu di angka 20 dan 80, tapi kalau yang midpoint base itu patokannya di angka tengahnya ya, di angka 0 antara 0 sampai 100 berarti di angka 50 teman-teman ya. Nah, indikator seperti itu biasanya indikator seperti apa? Ada yang biasanya jenisnya banyak, ada MACD ya. MACD ini yang paling sering. Nah, kalian bisa lihat ya, MACD ini ada midpoint base-nya di angka 0 ini ya. Dan kemudian ada lagi contohnya seperti misalnya force index teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pernah pakai ya oscillator force index. Nah, ini juga saya biarkan standar aja. Nah, force index juga ada angka 0-nya seperti ini. Nah, kalau ini cara bacanya gimana? Kalau ini lebih menunjukkan momentum untuk melihat tekanan harga ya atau power gitu ya. Kalau misalnya tadi yang stokastik sama RSI itu lebih ke price reversal. Tetapi kalau yang midpoint base itu kita jarang untuk dipakai untuk mendetek yang namanya reversal, tapi kita mendetek yang namanya power, teman-teman ya. Pergerakan power dari pergerakan suatu harga. Jadi cara bacanya adalah kalau misalnya harga itu atau indikatornya ini bergerak di atas midpoint ya atau nolnya, itu berarti kekuatan harga itu atau pergerakan harga cenderung untuk bullish teman-teman ya. Jadi kekuatan bullishnya itu lebih besar. Sedangkan kalau dia bergerak di bawah nolnya, berarti dia pergerakan harga negatif atau dia lebih cenderung untuk bearish teman-teman, atau powernya lebih cenderung untuk berkurang. Seperti itu ya. Jadi kita di sini bisa contohnya ya, kalau misalnya kalian lihat MACD bergerak di atas nolnya, ini berarti powernya atau tendensi harganya itu dia lebih cenderung bullish. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil posisi di sini, kalian bisa perhatikan, bisa asumsikan pertama-tama itu bahwa penurunan itu hanyalah sebuah koreksi. Jadi kalian bisa cari entry buy di setiap koreksinya, seperti itu ya. Sama penggunaannya kalau misalnya di MACD seperti itu, di force index juga seperti itu, sama semua ya. Jadi kalian tinggal lihat. Dan kalau misalnya kalian mau melihat suatu pergerakan itu sudah mulai lemah atau belum, kalian lihat aja pada saat dia bergerak di atas sini terus, dan pada saat ada satu saja yang mulai menembus, berarti ini tren bullishnya ini sudah hampir berubah teman-teman, atau sudah hampir selesai gitu ya. Jadi dia bisa masuk ke fase pause atau fase ngasok dulu ya, istirahat, baru dia lanjut trending lagi, atau dia fase sideways seperti ini dan nanti dia balik arah ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian sudah melihat pergerakan yang seperti ini, yang dia sudah nge-break ke bawah dan dia mulai membentuk histogramnya tuh di bawah, berarti ini power bullishnya sudah selesai dan dia mulai berganti ke bearish. Cara bacanya seperti itu. Oke. Nah, sama juga yang midpoint base ini juga tidak bisa digunakan sendirian sekali lagi, dan kalian harus gabungkan dengan tools lain ya. Nah, cara gabunginnya gimana? Sekarang saya tunjukkan teman-teman ya. Ini saya delete lagi seperti biasa. Oke. Dilihat lagi. Nah, sekarang saya contohkan teman-teman ya. Saya misalnya kalau misalnya saya mau buat itu menjadi leading ya. Tadi kan saya bilang, Bang, katanya kan indikator itu kan lagging semua. Terus gimana caranya untuk menjadi leading? Nah, caranya paling gampang kita gabungkan dengan satu indikator lainnya ya. Misalnya teman-teman ya, saya gabungkan stokastik ya, seperti ini 533, oke. Dengan yang namanya moving average, teman-teman ya. Moving average saya ganti exponential, terus di sini saya ganti 34 ya, dan kemudian saya pasang lagi satu yang namanya moving average lagi, saya ganti yang 90, warnanya saya ganti menjadi hijau seperti ini. Nah, sesimpel ini aja, setup saya sesimpel ini ya. Nah, saya gabungin aja. Kalau tadi dia satu indikator ini masih menjadi lagging, tapi kalau dua indikator ini saya gabungkan, itu bisa menjadi leading, teman-teman ya. Leadingnya gimana, Bang? Pertama ya, ini saya contohin aja cara pakainya adalah kalian make sure dulu dia bergerak trending nih di moving average ya. Ini saya kasih tahu nih caranya, dia bergerak trending ke atas. Caranya adalah ketika moving average-nya sudah menghadap ke atas semua dan dia membentuk spasi seperti ini, itu berarti tandanya harganya itu bergerak trending, yang mana dalam kasus ini adalah bergerak trending ke atas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu dia bergerak ke atas ini, berarti kan dia trennya bullish tuh. Nah, baru kalian bisa filter lagi dengan menggunakan stokastik ini. Jadi filteringnya itu pertama dari moving average baru ke stokastik gitu ya. Jangan terbalik. Jangan stokastik dulu baru moving average. Nah, kalau sudah tahu ini trending bullish, berarti kita bisa filter nextnya dengan stokastik, yaitu cari area yang masuk ke oversold aja ya. Ingat, masuk oversold aja. Contohnya di sini, jadi sudah bergerak, kita lihat di sini dia mulai trendingnya di sini teman-teman ya. Bagian sini kita tarik ke bawah, ternyata di sebelah sini belum ada yang oversold. Oversold pertama di mana? Ketika dia masuk di sini, teman-teman ya. Di sini kita cek tarik ke atas ya.
seperti ini di sini kita tarik ke atas, kita lurusin garisnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini garisnya lurus ya ke atas. Kita tahu, oh ternyata pada saat dia di sini dia trennya masih trending, masih masuk dalam kategori trending karena moving average-nya masih di atas. Nah, dia masuk ke area spasinya ini ya. Jadi konfirmasi pertama itu adalah pertama trennya, yang kedua kalian lihat stokastiknya dia masuk ke oversold, dan yang ketiga kalian lihat di harganya itu dia masuk ke area spasi antara biru dan merah apa enggak, hijau dan merah apa enggak gitu ya. Kalau dia sudah masuk semua, kalian bisa melakukan buy di sini ya. Nah, itu akan menjadi lebih efektif ya, jadi leading gitu loh. Jadi itu kita nggak akan tertipu ya. Kalian perhatikan ketika dia masuk, stokastiknya di sini dia langsung bergerak naik ke atas ya. Simple sekali caranya teman-teman ya, simple sekali, tapi kalian bisa melakukannya berulang-ulang. Contohnya lagi teman-teman ya, dia turun lagi ke sini dan di sini dia masuk lagi nih oversold teman-teman ya. Di sini oversold lagi ya, saya tandain lagi di sini. Dia masuk ke oversold lagi di daerah sini ya, kemudian ini saya tarik lagi di atas. Nah, seperti ini ya. Nah, kebetulan pada saat turun lagi dia masuk ke area moving average lagi. Kalian bisa buy lagi di sini. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat ketiga tersebut ya. Yang pertama trennya bullish, yang kedua dia masuknya oversold, dan kemudian di sini dia masuk ke spasinya lagi. Ya, kalian bisa buy di sini, hasilnya apa? Naik lagi, teman-teman ya. Di sini yang ini sebelahnya nih naiknya sampai sini, yang ini naiknya sampai ke sini ya. Kemudian di sini dia masuk lagi, teman-teman ya. Begitu kita perhatikan lagi ketika stokastiknya masuk ke oversold lagi di sebelah sini ya. Kita garis lagi. Oke, terus kemudian kita buat lagi seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini nunjukin kita baru bisa entry daerah sini kan. Kita kenapa nggak dikasih tau di entry di sini ya. Jadi dia kasih tau pas entry-nya di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita bisa entry ya, kemudian kalian bisa dapat profit lagi sekian gitu loh. Ya, jadi caranya seperti itu. Yang pasti kalian harus menggabungkan kedua ini, cara makainya di market yang trending aja. Kalau marketnya lagi sideways itu nggak bisa dipakai, jadi kalian bisa pakai ini di market yang sedang trending saja, teman-teman. Oke? Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau menggunakan momentum indikator, kalian tidak bisa menggunakannya sendirian karena itu berbahaya. Kemudian cara yang kedua ya, kalian bisa menggunakan divergence teman-teman ya. Untuk divergence saya sebenarnya sudah ada video sebelumnya. Sebelum Forex series ini saya mulai, saya sudah bikin video tentang divergence. Kalian bisa nonton dulu video tersebut. Tapi nanti ke depannya di Forex series kali ini gue juga akan memasukkan video tentang divergence lebih lengkap ya. Kalau misalnya kalian mau segera gue bikinin video tentang divergence, kalian tinggal komen aja di bawah teman-teman. Tapi di sini gue akan jelasin cara singkat. Maksudnya divergence apa? Ini gue coba contohnya pakai yang lain ya teman-teman ya. Di sini gue coba pakai contohnya, misalnya gue pakai MACD deh ya, indikator oscillator MACD ya, seperti ini ya, seperti ini misalnya ya. Nah, ini gue delete ya, ini delete juga, ini delete juga ya, seperti ini. Nah, divergence, apa itu divergence? Divergence itu artinya adalah ketidakselarasan pergerakan di harga ya dengan pergerakan yang ada di oscillatornya gitu loh ya. Jadi kalau misalnya sudah muncul ketidakselarasan, itu artinya dia akan menunjukkan yang namanya pembalikan arah. Divergence itu ada dua. Yang pertama itu adalah negative divergence dan yang kedua positive divergence. Bedanya apa? Bedanya dari pembentukan divergence-nya ya. Dan kemudian fungsinya. Kalau misalnya negative divergence itu lebih cenderung ke price reversal, kalau misalnya yang positive divergence itu lebih cenderung ke continuation movement gitu loh ya. Nah, sekarang di sini saya mau bahas yang negative divergence dulu aja. Negative divergence sendiri itu ada dua lagi. Yang pertama itu adalah bullish divergence, yang mana bullish divergence itu cenderung di harganya itu membentuk lower low ya di harga ya, bullish divergence nih ya. Bullish divergence itu cenderung membentuk lower low di harga, tetapi di indikatornya dia membentuk higher low. Oke, itu bullish divergence. Kalau yang bearish divergence, di harganya dia membentuk higher high seperti ini, tetapi di indikatornya dia membentuk lower high ya. Jadi dia cenderung arahnya tuh kalau yang di harganya dia harusnya naik ke atas tanjak, tapi di stokastiknya dia malah turun. Itu namanya bearish divergence. Kalau bullish divergence, di harganya dia bentuknya turun seperti, tapi di di oscillator dia bentuknya naik gitu loh. Itu namanya bullish divergence. Dan kalau yang bearish divergence kita patokannya pakai swing high-nya, tapi kalau yang bullish divergence kita patokannya pakai swing low-nya. Seperti itu, simple ya. Dan setiap muncul divergence tersebut, dia kemungkinan akan terjadi pembalikan arah harga. Contohnya ini sekarang yang saya gunakan aja di gold ya sekarang ya. Di sini ada harganya, kalian lihat ya, dia nukik ke atas ya atau nanjak ke atas, dia membentuk higher high di sini. Tetapi kalau misalnya kita tarik ke bawah ya, kita lihat MACD-nya,
dia malah turun teman-teman ya, malah dia down slope seperti ini. Harusnya kan kalau misalnya harga naik, kalau dia convergence, ininya juga histogramnya harusnya makin naik gitu. Berarti itu nothing wrong, gak ada yang salah. Tapi karena di sini dia di harganya naik, tapi kok di indikatornya dia turun, ini namanya bearish divergence teman-teman. Yang bisa kalian lihat ketika dia terjadi bearish divergence, harganya langsung balik arah ke bawah gitu loh. Ya, jadi kalau kita bisa menangkap movement seperti ini. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini dia membentuk ke bawah nih ya. Ini saya hapus dulu biar nggak ketukar. Nah ini kan membentuknya ke bawah seperti ini ya, membentuknya ke bawah seperti ini. Tetapi di harganya ini di indikator ini juga sama ke bawah seperti ini. Ini berarti tidak ada divergence-nya gitu teman-teman. Ini tidak ada divergence-nya. Nah sekarang kita cari lagi yang mana yang nunjukin divergence. Contoh satu lagi ya. Kalau di sini kita lihat ini juga tidak ada ya. Kemudian di sini, nah ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita tarik ke bawah, dia bentuknya ke bawah seperti ini kan ya. Kalau kita tarik garis ya, dia bikin lower low di harganya. Ini yang bullish ya teman-teman. Dan kemudian di oscillatornya dia malah bikin higher low seperti ini. Ini tandanya divergence juga ya. Dan kalau dia muncul divergence seperti ini, digabung lagi dengan yang namanya support ya. Dia di sini dia membentuk yang namanya rejection. Kita bisa ambil opportunity di bagian sini karena ini kemungkinan besar 90% dia akan mantul ke atas ya. 80-90% dia akan mantul ke atas. Dan ini kebetulan terjadian ya. Seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya kita analisa nih teman-teman ya, di gold yang sekarang, ini apakah bisa diambil divergence ini? Kita lihat dia membentuk ke bawah, tetapi di indikatornya juga dia masih ke bawah teman-teman. Berarti di sini belum muncul divergence. So kita jangan ambil apa-apa dulu ya. Kita belum berani untuk entry apa-apa karena belum ada divergence. Nanti lain hal kalau misalnya dia let's say dia bergerak ke atas goldnya ya, terus dia membentuk higher high di sini ya. Ternyata pada saat higher high di sini ternyata si oscillatornya atau MACD-nya tuh dia malah bikin lower high. Nah, itu baru kita bisa entry sell karena itu sudah dipastikan membentuk yang namanya divergence ya. Nah, jadi itu adalah dua trik yang bisa kalian gunakan untuk momentum indikator supaya merubah dia menjadi leading. Jadi dia nggak lagging lagi. Jadi kalian bisa menggunakan itu sebagai forecasting ya. Jadi kalian sekali lagi jangan menggunakan indikator oscillator ini, apapun indikator oscillatornya, yang pasti kalian jangan menggunakan indikator ini sendirian. Kalian harus gabungkan dengan tools lain atau kalian gabungkan dengan price action juga bisa ya. Yang penting kalian harus ada konfirmatornya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang langsung aja kita balik lagi ke kamera.